Halo semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi, dengan mata kuliah Audit Internal yang dibimbing oleh Ibu Suciati Muanifah, SE MM MAK. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak rekan-rekan untuk menelaah kasus fraud yang terjadi pada perusahaan startup yang bernama eFishery. Tetapi sebelum kita memulai pembahasan, mohon izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni kelompok 1 dari kelas 05010 yang beranggotakan saya sendiri, Alpandi Dianata, Kak Andini Putri Naldi, Kak Aziz Bustomi, Kak Dame Jiniarta, dan juga Kak Sian Yorika Wow. Selanjutnya, saya akan menggambarkan latar belakang dari analisis yang kami lakukan terhadap kasus fraud ini. Pertumbuhan startup di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan derasnya aliran investasi dari modal ventura. Kondisi ini mendorong banyak startup untuk mengejar pertumbuhan yang cepat dan agresif. Namun, tekanan untuk memenuhi ekspektasi investor, kebutuhan pendanaan berkelanjutan, serta belum matangnya sistem pengendali internal pada sebagian startup justru malah meningkatkan risiko terjadinya fraud. Salah satu kasus yang paling menonjol dan menjadi perhatian publik adalah kasus fraud pada startup bernama eFisher. Baik, selanjutnya terdapat profile Advisory yang dimana merupakan startup teknologi aquaculture berbasis Internet of Things (LOT) yang didirikan pada tahun 2013 dan berfokus pada penyediaan solusi teknologi untuk sektor perikanan. Nah, khususnya melalui sistem pemberian pakan ikan otomatis serta layanan pembiayaan bagi pertambak. Nah, perusahaan ini juga sempat meraih status unicorn dengan valuasi sekitar 1,4 miliar USD dan dipandang sebagai salah satu contoh keberhasilan ekosistem startup teknologi di Indonesia. Namun, di balik pertumbuhan dan valuasi ini yang tinggi, maka terungkaplah adanya kelemahan dalam penerapan tata kelola perusahaan dan sistem pengendalian internal. Dari ketidakadaan fungsi internal audit yang efektif, serta lemahnya mekanisme pengawasan menyebabkan praktik fraud dapat terjadi dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang sebelum akhirnya terdeteksi. Selanjutnya terdapat kronologi kasus fraud, yang dimana kasus fraud pada F3 diketahui mulai terjadi sejak tahun 2018 dan berlangsung dalam periode yang relatif panjang. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit forensik, manajemen terbukti melakukan manipulasi pada laporan keuangan sehingga pendapatan perusahaan ini disajikan secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi yang sebenarnya, yakni hingga sekitar 4,8 kali lipat. Nah, praktik kecurangan ini juga baru terungkap setelah dilakukan adanya audit forensik yang bertujuan untuk menelusuri keandalan laporan keuangan serta mengidentifikasi adanya penyimpangan material dalam penyajian informasi keuangan perusahaan. Nah, di situ terdapat diagram tren pendanaan advisory dari sejumlah investor pada tahun 2015 sampai 2024. Baik, di sini saya akan membahas bentuk fraud yang dilakukan oleh advisory. Nah, ada 4 fraud yang dilakukan advisory. Yang pertama, yaitu pembukuan ganda, di mana audit forensik menemukan pendapatan internal sebesar 2,6 triliun, sementara laporan ke investor mencapai 12,3 triliun, di mana ini 4,8 kali lebih besar dari pendapatan internal sesungguhnya. Ini dilakukan pada sejak tahun 2018. Adapun fraud yang kedua yaitu manipulasi laporan keuangan, di mana manajemen dilaporkan mengklaim perusahaan memiliki lebih dari 400.000 unit fasilitas pakan. Sementara investasi lapangan menunjukkan realitasnya hanya sekitar 24.000 unit. Nah, adapun yang ketiga yaitu penggunaan perusahaan nomine, di mana manajemen memanfaatkan entitas terpisah yang masih dikendalikan untuk menyamarkan transaksi dan aliran dana.
Adapun yang keempat yaitu transaksi fiktif, di mana laporan klien 400.000 unit feeder versus realitasnya 24.000 unit. Selanjutnya kita akan membahas tentang fraud Pentagon Theory. Nah, adapun penerapan fraud Pentagon Theory pada kasus efisiensi. Yang pertama ada stimulus atau tekanan, di mana tekanan ini untuk memenuhi ekspektasi investor dan mempertahankan pertumbuhan tinggi mendorong manajemen menyajikan kinerja keuangan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Yang kedua yaitu capability atau kemampuan. Manajemen memiliki penguasaan sistem teknologi dan proses akuntansi yang kompleks sehingga mampu melakukan manipulasi laporan keuangan dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu opportunity atau kesempatan. Lemahnya tata kelola perusahaan, keterbatasan pengawasan, serta belum optimalnya fungsi internal audit memberikan ruang terjadinya fraud. Yang keempat, rasionalisasi. Fraud dibenarkan sebagai upaya menjaga keberlangsungan perusahaan dan menarik pendanaan lanjutan. Dan yang terakhir yaitu ada ego atau arogansi. Status unicorn menimbulkan rasa percaya diri berlebihan dan anggapan kebal terhadap pengawasan hukum dan regulasi. Selanjutnya ada dampak kasus office-hire, terutama bagi investornya. Office-hire memperoleh pendanaan dari sejumlah investor modal venture nasional dan internasional, antara lain ada Temasek, SoftBank Vision Fund 2, Sequoia Capital India, Northstar Group, Go Ventures, Aquaspark, Wavemaker Partner, serta investor lain dalam berbagai putaran pendanaan. Kasus fraud yang terungkap melalui audit forensik menyebabkan investor menghadapi resiko kerugian akibat keputusan investasi yang didasarkan pada laporan keuangan yang tidak andal. Yang selanjutnya adalah menurunnya kepercayaan publik. Terungkapnya kasus fraud advisory membuat banyak pihak mulai meragukan transparansi dan kejujuran startup teknologi, bahkan yang sudah berstatus unicorn. Publik dan investor menjadi lebih waspada karena laporan keuangan yang selama ini dipercaya ternyata tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Kasus advisory ramai dibahas di media nasional dan disebut sebagai peringatan keras bagi ekosistem startup Indonesia agar tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga memperkuat tata kelola dan pengawasan. Lalu ada pola fraud sistemik pada startup advisory. Fraud berkembang secara bertahap dan sistemik, dimulai dari manipulasi kecil untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, lalu berevolusi menjadi skema terorganisir atau pembukuan ganda, nomine, dan round tripping. Inovasi dan produk nyata berfungsi sebagai legitimasi cover sehingga keberhasilan teknologi menutupi manipulasi laporan keuangan. Elemen fraud Pentagon atau SCORE saling memperkuat, membentuk siklus umpan balik yang membuat fraud semakin kompleks dan sulit terdeteksi. Fraud muncul bukan karena kegagalan bisnis, tetapi sebagai respons terhadap tekanan pertumbuhan, valuasi, dan ekspektasi investor. Selanjutnya saya akan membahas implikasi penelitian pada kasus advisory. Ada dua, yaitu pada praktis dan teoritis. Pada praktis, internal audit tertutup aquaculture untuk menyelaraskan laporan keuangan dengan data operational load atau e-feeder dan transaksi petambak. Dua diligence berbasis data operasional penting karena inovasi nyata pada e-freezer ini menutupi manipulasi keuangan. Kemudian penguatan tata kelola dan whistleblowing-nya ini krusial mengingat fraud bersifat sistemik dan melibatkan banyak level organisasi. Kemudian pada teoritis, fraud Pentagon ini efektif menjelaskan fraud advisory yang dipicu tekanan pertumbuhan, sehingga studi ini memperkaya literatur fraud tertutup di pasar berkembang. Jadi, kesimpulan pada materi kami ini bahwa kasus advisory ini menunjukkan kalau startup teknologi juga bisa kena fraud, meskipun produknya inovatif dan jalan. Kecurangan ini muncul karena tekanan pertumbuhan dan investor dan lemahnya pengawasan. Kalau data operasional kita nggak dicek dengan baik dan internal audit kita kurang kuat,
maka manipulasi keuangan bisa terjadi lama tanpa ketahuan. Makanya tata kelola yang baik dan audit berbasis data itu sangat penting banget buat startup. Demikian pembahasan kami mengenai analisis kasus fraud startup. Advisory ini saya ucapkan terima kasih.